Waktu menyanyi Shotaro sangat singkat. Apa yang salah dengan SM Entertainment? Para Agassi beramai-ramai membuat tweet untuk memban Natmi The Series. Dengan pencapaian baru ini, bisa menjadi satu-satunya artis K-pop solo wanita dalam sejarah. Annyeonghaseyo Chungidul, Yuso Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Dan juga untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan aku mohon sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe serta share juga video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang SM Entertainment yang dikritik karena dianggap mempromosikan Shotaro dengan kurang. Saat ini NCT adalah boy group dengan jumlah anggota terbanyak dalam sejarah K-pop. NCT itu punya 23 orang member menyusul penambahan Songchan dan Shotaro pada tahun 2020 lalu. Sementara Shotaro dianggap sebagai pemula karena baru 1 tahun sejak debut. Idol Jepang itu membuktikan popularitasnya dengan tampilan badcam-nya yang mendapatkan banyak viewers. Shotaro saat ini sedang melakukan promosi bersama dengan NCT U, tampil bersama dengan grup tersebut di acara musik dan aktivitas lainnya untuk mempromosikan Universe Let's Play Ball. Pada tanggal 12 Desember, NCT U juga muncul di Inkigayo untuk membawakan lagu mereka. Acara musik tersebut mengunggah fancam individu pada membernya, dan video Shotaro mencapai lebih dari 762.000 penayangan dalam sehari, tertinggi di antara 9 member. Video Shotaro memiliki 8,6 kali lebih tinggi dari anggota dengan penayangan terendah. Shotaro juga sering dijuluki Raja Fancam-nya NCT, membuktikan popularitasnya yang besar. Karena seberapa terkenalnya dia, banyak yang bertanya-tanya mengapa SM Entertainment kurang mempromosikan Shotaro sejak debut. Shotaro pertama kali debut dengan NCT pada tahun 2020, mempromosikan proyek NCT 2020 mereka dengan grup tersebut. Perusahaan kemudian menunggu setahun hingga Shotaro kembali, termasuk dia yang dimasukkan dalam proyek NCT 2021. Aktivitas terakhir dari Shotaro adalah di KBS Song Festival 2020, di mana ia membawakan Hard Carry GOT7 bersama dengan Moonbin Astro, Hyunjin Stray Kids, dan Chuyeon The Boys. Dan pada tanggal 18 Desember 2020, orang-orang juga menuntut agar Shotaro lebih banyak memiliki aktivitas, karena ia juga telah menunjukkan potensinya dalam menari. Banyak yang mengatakan bahwa Shotaro memiliki daya tarik untuk menarik penggemar jika ia memiliki lebih banyak aktivitas dan jadwalnya yang sedikit, bahkan untuk seorang pemula. Dan ada pun komentar-komentar dari netizen kayak gini, aku bacain ya. Shotaro memiliki begitu banyak potensi dan memiliki keterampilan menari yang luar biasa. SM Entertainment harus membantunya berkembang. Waktu menyanyi Shotaro sangat singkat. Apa yang salah dengan SM Entertainment? Dia benar-benar raja fancam. Shotaro memiliki pesona khusus setiap kali dia berdiri di atas panggung. Apakah SM menyembunyikan Shotaro dan menunggu sampai akhir tahun untuk comeback baru? Lalu ada juga yang berkomentar, sebenarnya Shotaro memiliki sedikit aktivitas bahkan untuk seorang rookie. Nah, cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, anggota dari NCT beberapa waktu yang lalu itu dikritik dan pada akhirnya mereka juga meminta maaf. Lalu kenapa sih para member dari NCT dapat dikritik? Nah, cinggu, kronologi kejadiannya itu bermula di tanggal 14 Desember. Jadi di tanggal itu, NCT ini telah melakukan siaran langsung yang bertajuk NCT Universe Countdown Live. Siaran langsung ini tak lain bertujuan untuk merayakan comeback mereka. Nah, selama siaran, alarm bencana berdering di ponsel anggota staf karena gempa yang terjadi di dekat Sofipo, Pulau Jeju pada hari itu. Para anggota juga memeriksa pesan telepon dan mulai berkata, Pulau Jeju, ada gempa. Kemudian anggota Doyoung menyebutkan lagu Earthquake dan album mereka. Kemudian Mark juga mulai menyanyikan sebuah bait dari lagu tersebut. Sementara Johnny mulai menari. Anggota lain dengan cepat menghentikan mereka. Namun sayang, situasinya sudah tersiar. Banyak netizen yang menonton mengkritik bahwa para anggota tidak peka karena alarm itu bencana alam di mana banyak orang bisa terluka. Pada akhirnya, para anggota yang terlibat telah menulis surat perminta maaf di masing-masing akun media sosial mereka. Mark yang mulai menyanyikan lagu tersebut menuliskan, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menyesal atas bagaimana saya bertindak selama comeback live. Saya tidak memahami situasi dengan benar dan menunjukkan perilaku ceroboh dan tidak sensitif. Saya akan merenungkan diri secara mendalam dan mencoba terbaik untuk tidak menunjukkan sisi diriku ini lagi. Lalu ada Doyoung. Doyoung sendiri menuliskan, saya ingin meminta maaf kepada mereka yang mungkin terluka dan tidak nyaman karena ucapan saya yang ceroboh.
Ini adalah kesalahan saya sepenuhnya dan tidak ada alasan untuk itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencegah kesalahan semacam ini terjadi lagi di masa depan. Sedangkan untuk Johnny, itu juga meminta maaf dengan mengatakan, saya minta maaf karena saya mendukung dengan terburu-buru selama comeback live hari ini. Saya akan berpikir dan bertindak lebih hati-hati di masa depan. Saya sangat menyesal, saya meminta maaf sekali lagi kepada semua orang yang merasa tidak nyaman. Dan ketika netizen melihat ini, mereka pun berkumpul di komunitas online untuk mendiskusikan hal ini dan juga berkomentar tentang bagaimana para member tidak peka dan tidak dewasa. Netizen pun berkomentar, bagaimana member termuda bisa menghentikan mereka? Apakah mereka bodoh? Mereka hanya mengatakan dan bertindak apapun yang ada di pikiran mereka. Ketika mereka diberitahu tentang gempa, mereka segera pergi untuk menyanyikan Earthquake. Kurasa mereka tidak mengerti betapa seriusnya situasi tersebut. Lalu ada yang berkomentar, mereka seharusnya bersyukur karena tidak ada yang terluka parah dalam gempa itu. Mereka benar-benar tidak peka dan juga gegabah. Mari kita berharap mereka bisa berpikir lebih hati-hati di masa depan. Untung anggota lain menghentikan mereka ya. Dan komentar yang terakhir, ya gempanya 4,9. Mereka seharusnya benar-benar memikirkan tindakan mereka. Dan cikgu, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang kontroversi saat fanfiction dari GOT7 itu dijadikan sebuah drama boys love. Fanfiction sendiri merupakan sebuah cerita yang dibuat oleh penggemar. Tokohnya juga dapat berupa artis terkenal dan khususnya K-popers, mereka kerap menjadikan idol K-pop sebagai tokoh utama fanfiction mereka. Terkadang cerita yang dibuat oleh penggemar tadi memiliki kisah yang menarik untuk mendapatkan nilai jual. Beberapa fanfiction itu ada yang sukses dan juga menarik perhatian banyak orang sehingga pada akhirnya itu diterbitkan menjadi sebuah novel, dan gak hanya diterbitkan menjadi sebuah novel saja, dijadikan web series juga, sama seperti yang judul yang kemarin yang kita bahas, Dikta Jeno ya, bukan Dikta Jeno sih, Dikta dan Hukum ya. Drama itu kan juga diangkat dari fanfiction guys. Nah Cinggu, ada beberapa fanfiction yang sudah aku bilang tadi itu mencapai kepopularitasan yang benar-benar besar dan juga ceritanya menarik. Jadi nggak heran jika drama internasional akan mengambil inspirasi dari fanfiction. Terutama banyak fans itu juga menyukai fanfiction. Salah satu drama terbaru yang diadaptasi dari fanfiction adalah drama Thai Boys Love, yaitu Nitiman. Drama ini sebenarnya didasarkan pada fanfiction GOT7 berjudul Nitiman, The Society and Lover. Karena ini adalah novel web Thailand, tidak ada terjemahan bahasa Inggris resmi, namun ada terjemahan bahasa Inggris yang dapat ditemukan. Pasangan Boys Love sebenarnya adalah JB dan juga Jin Young. Nama-namanya sedikit diubah, tetapi pada dasarnya masing-masing disingkat menjadi Bong dan Jin. Jadi meskipun sudah cukup berubah menjadi legal, masih jelas bagi Agassi siapa karakter yang menjadi dasarnya. Plot dari drama Thailand adalah tentang mahasiswa Jin dan juga Bong. Jin akhirnya menyadari perasaan untuk sepupu mantan pacarnya Ben yang sudah menyukainya. Film ini juga dibintangi oleh Chon Thanathorn dan juga Noh Phulang Thong Praset sebagai Bipom. Tak hanya serial itu saja, namun ada juga serial terbaru yaitu Not Me, juga didasarkan pada fanfiction GOT7. Ceritanya ternyata terinspirasi dari Bam Bam dan juga Mark Tuan. Ironisnya, teman Bam Bam yaitu Gun membintangi drama tersebut. Not Me sendiri diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Dem Tanutnun Pitsitakun atau dikenal sebagai penulis Seisu. Dia juga adalah penulis dari novel-novel yang telah dianggap menjadi boys love series paling terkenal, mulai dari Sotus dan juga Together With Me. Episode perdana untuk Not Me The Series telah tayang pada tanggal 13 Desember 2021. Dan episode pertama series ini membuat banyak Agassi dari Thailand tidak senang. Para Agassi beramai-ramai membuat tweet untuk memban Not Me The Series. Hingga sekarang, tagar tersebut telah mencapai 250.000 tweet dan menjadi trending topik di Thailand. Menurut beberapa informasi di sosial media, alasan para penggemar GOT7 yang ingin Not Me The Series di-ban adalah karena Not Me itu merupakan TV series yang diadaptasi dari sebuah fanfiction GOT7. Para penggemar itu telah membuat petisi sejak tahun lalu saat Not Me The Series diumumkan. Namun, tidak ada tanggapan dari rumah produksi Not Me yaitu GMMTV. Para Agassi yang telah memulai petisi ini meyakini dan mengklaim bahwa karakter White dan Sen sebenarnya adalah Mark dan juga Bam Bam, yang mana adalah anggota dari grup GOT7 tersebut. Berjuang demi para idolnya, penggemar tersebut juga sampai mencoba untuk menghubungi pihak GMMTV dan juga penulis agar mereka segera membatalkan penayangan dari Not Me yang dianggap dapat merusak dan juga mempengaruhi reputasi dari GOT7. GMMTV maupun penulis dari Not Me The Series sampai pada saat ini belum memberikan tanggapannya terhadap keluhan dan juga petisi dari para penggemar GOT7 yang disebut Agassi. Well, apa yang terjadi sama Agassi di Thailand ini ngingetin kita ya akan apa yang terjadi sama NCTzen Indonesia pada saat itu. Jadi untuk NCTzen Indonesia itu kalau nggak salah ngekritik salah satu drama ya yang akan
akan ditayangkan. Jadi drama ini kayak diangkat gitu dari novel Dikta dan juga Hukum. Dan sebenarnya problem utama dari Dikta dan Hukum ini adalah nama dari Jeno yang tidak diubah. Kan pada awalnya nih Doyong kan juga ada nih di karakter tersebut. Namun karakter dari Doyong itu telah diubah namanya. Sedangkan untuk nama dari Jeno itu tetap. Jadi ini loh guys yang menjadi problem utamanya. By the way, untuk hal yang satu ini gimana pendapat kalian? Langsung saja komen di kolom komentar. Apakah kalian itu merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Agals yang lain? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir kali ini tentang prestasi dari Lisa dengan Money. Pada tanggal 14 Desember waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa Lisa telah mencetak entry pertamanya sebagai artis solo di tangga lagu Pop Airplay Billboard yang mengukur pemutaran mingguan di stasiun radio Top 40 mainstream di seluruh Amerika Serikat. Untuk minggu yang berakhir pada tanggal 18 Desember, solo B-side Lisa Money memasuki chart di nomor 40. Dengan pencapaian baru ini, Lisa menjadi satu-satunya artis K-pop solo wanita dalam sejarah yang debut di tangga lagu Pop Airplay. Sebelumnya, Blackpink juga pernah memasuki chart Pop Airplay tahun lalu dengan Ice Cream, kolaborasi hit mereka dengan Selena Gomez. Money juga memperpanjang rekornya sendiri sebagai lagu dengan durasi terpanjang oleh solois K-pop di Billboard Global 200 dan juga Global EXO Graphic AS minggu ini. Dalam minggu ke-13 di kedua tangga lagu, Money berada di nomor 30 di Global EXO dan nomor 53 di Global 200. Selain itu, lagu solo Lisa juga tetap kuat di Global EXO di nomor 198. Selain itu, impact dari debut solo Lisa juga berpengaruh kepada mereka yang berada di balik layar. Udah sampel untuk Teddy yang di Mama kemarin memenangkan penghargaan sebagai Best Producer dari lagu Lisa, hingga Ijong yang meraih penghargaan Best Choreographer untuk lagu Money. Sedangkan untuk Lisa saat di Mama kemarin memenangkan Worldwide Fan Choice Award Top 10. Dan jangan lupa juga dengan Rosea yang memenangkan penghargaan Best Dance Performance di Mama 2021. Wah, sekali lagi congratulations untuk Lisa. Jujur sih, Money ini menjadi salah satu B-side yang menurut aku sangat sukses banget. Gila, kesuksesan dari Money benar-benar panjang banget loh guys. Sudah banyak banget rekor dan juga prestasi yang diciptakan oleh Money. Drop sama nih, apalagi untuk di Indonesia itu juga banyak banget tuh yang suka sama lagu Money. Habis itu lagu Money ini juga diedit ditambahin kayak jedal-jedul dangdutnya itu kan. Ini yang ngebuat banyak orang suka gitu sama lagu Lisa yang satu ini. Nah guys, berita dari Lisa tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. Sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.